Perkenalkan, nama saya Rita Sugianti. Di sini saya akan membahas mengenai materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara. Semua sila Pancasila mengandung nilai-nilai penghormatan atas hak asasi manusia. Ada 3 substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak asasi manusia dalam nilai ideal. Yang kedua, hak asasi manusia dalam nilai instrumental. Dan yang ketiga, ada hak asasi manusia dalam nilai praksis. Yang pertama, ada hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Nah, nilai ideal disebut juga nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Hak asasi manusia. Dan yang kedua ada hak asasi manusia dalam nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Dan yang ketiga ada hak asasi manusia dalam nilai praksis sila Pancasila. Nah, nilai praksis sendiri merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Dan selanjutnya ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi di Indonesia yaitu pemberontakan di Aceh. Pada tahun 1990 sampai 1998 terjadi pemberontakan rakyat Aceh. Salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak puas dengan pemerintah sehingga ingin memisahkan diri. Oleh karenanya, pemerintah ingin mengadakan operasi militer di provinsi ini. Akibat dari operasi militer ini, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Operasi ini tidak hanya menewaskan pemberontak, namun juga warga sipil. Banyak warga Aceh yang meninggal akibat operasi ini. Menurut catatan, ada sekitar 9.000 hingga 12.000 korban jiwa yang jatuh dalam operasi militer yang berlangsung selama 8 tahun ini. Nah, upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yaitu dimulai berlakunya undang-undang kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di pengadilan HAM. Nah, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Namun, kita juga sebagai manusia dan siswa turut serta membantu pemerintah mengurangi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.